Shalom, selamat malam dan Shalom. selamat datang kepada sahabat-sahabat Peguzim Bible Club yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Kami Luar berharap biasa. yes ya. Kami semua berharap sekalian di sini diberkati dengan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya, kita imani dan amini ya. Saya kasih satu pantun dulu. Jalan-jalan ke hutan bawa kompas. Iseng amat nih bro. Jalan-jalan ke hutan bawa kompas. Ketemu macan yang beringas. Lalu teriak tolong keras-keras. Saya Reni Wayong yang mulai lawas. Mata pun kian kurang awas. Dalam acara MBC edisi ke-19. Yeay, kok nggak ada yang tepuk tangan? Baik, mari kita buka pertemuan MBC kita pada malam hari ini dengan doa. Untuk itu kami persilahkan beri kesempatan kepada Ibu Molly untuk membuka pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan Bu. Terima kasih Bu Reni. Selamat malam teman-teman semua. Mari kita mulai pertemuan malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kebijaksanaan hidup kami. Kami semua mengucap syukur kepadamu atas hari yang telah kau berikan hingga malam hari ini. Terima kasih juga atas hari ini, sehingga kami semua merasakan kasih-Mu melalui orang-orang yang kami jumpai. Allah, sertailah kami semua pada perjumpaan malam hari ini. Datanglah ke dalam hati dan pikiran kami dalam acara ini. Semoga kami semakin menemukan kehendak-Mu melalui kitab suci. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan membaca sabda-Mu, hidup kami diarahkan dan jiwa kami dikuatkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke Bu Reni. Terima kasih banyak Ibu Molly sudah membuka acara kita, pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Pak Hortensius, narasumber kita pada malam hari ini? Orang yang luar biasa. Saya tidak akan bacakan kurikulum vitae atau latar belakang narasumber kita ini akan panjang sekali. Tapi yang pasti, ini yang pasti, sebagian besar dari kami di sini pernah menjadi atau sekarang saat ini masih menjadi murid beliau di KPKS. Nah, Pak Tensi ya atau Pak Hortens itu panggilan akrab ya buat Pak Hortens. Nah, adalah juga bukan selain mengajar di KPKS, Pak Hortens juga mengajar di Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Dan ini yang paling penting ya, Pak Hortens adalah juga tim penerjemah Alkitab TB2 atau terjemahan baru kedua yang saat ini sedang viral-viralnya. Jadi tidak salah kalau kita meminta Pak Hortens yang memang kompeten untuk menjadi narasumber kita di edisi kali ini. Seperti biasa, dalam pertemuan MBC, pemateri atau narasumber tidak akan sendirian, selalu akan ditemani oleh seorang moderator. Siapakah dia? Pak Teja. Nah, moderator kita ini juga lulusan KPKS. Jadi, guru dan murid bertemu di sini. Pak Teja pun saat ini telah menjadi salah seorang pengajar di pengajar kitab suci ya di Keuskupan Agung Jakarta yang merupakan salah satu yang andal, pengajar yang andal ya, luar biasa, lulusan KPKS loh. Nah, kini hatiku tergerak oleh belas kasihan karena sudah pada menunggu. Maka untuk tidak berlama-lama, saya serahkan waktu dan layar kepada Bapak Teja. Silakan Bapak. Iya, baik. Terima kasih Bu Reni. Selamat malam Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Reni bahwa pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dari narasumber kita yaitu Pak Hortensius Mandaru mengenai Alkitab Deuterokanonika terjemahan baru, apanya yang baru.
Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 9 Februari yang lalu, Lembaga Alkitab Indonesia telah meluncurkan Alkitab terjemahan baru tahun yang kedua tahun 2023. Nah, ini mungkin merupakan edisi yang dimaksudkan untuk memperbaharui terjemahan baru yang tahun 1974 kalau nggak salah. Dan karena memang sampai saat ini Alkitabnya belum bisa didapatkan ya karena masih dalam proses pencetakan. Namun tentu kita sama-sama penasaran ya, sebetulnya apa sih yang diperbaharui gitu ya? Apakah ada sabda Tuhan yang baru gitu ya, wahyu yang turun atau gimana gitu sehingga Alkitab ini perlu diperbaharui. Nah, untuk itu kami mengundang narasumber pada malam hari ini yaitu Pak Hortensius Mandaru ya, seperti tadi yang sudah disampaikan. Beliau adalah salah satu yang membidani lahirnya Alkitab terjemahan baru 2 tahun 2023 ini. Nah, untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Horten, dan waktu serta layar dipersilakan ke Pak Horten. Silakan, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Teja, Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat malam, selamat bertemu kelompok Megushim. Megushim itu orang-orang Majus. Ya. Jadi ini saya bicara dengan orang-orang Majus dari BST dan dari begitu banyak paroki di Jakarta. Ya. Kita semua orang Majus, ya. Sama-sama mencari, sama-sama pergi, mencari, membaca tanda-tanda alam, membaca bintang, dan terutama berkonsultasi dengan Alkitab untuk menemukan Kristus. Di waktu pembahasan hari ini ya tentang pembaharuan terjemahan. Ya, tentu tadi sudah dijelaskan ya. Yang dibaharui itu adalah terjemahannya. Alkitab sebagai firman Tuhan tetap sama dari awal sampai selama-lamanya. Tapi sebagai tulisan manusia, sebagai bahasa manusia, Alkitab juga takluk pada hukum alam, ya, hukum manusia, di mana bahasa yang berkembang. Jadi sebagai terjemahan, sebagai bahasa, ada pembaharuan, dan memang itu tujuan dari TB yang kedua. Karena itu selalu disebut terjemahan baru. Yang tahun 74 tetap disebut terjemahan baru, yang tahun 2023 ini juga tetap disebut terjemahan baru, hanya edisi yang kedua. Tujuannya sama dari dulu sekarang, ya. Firman ilahi dalam bahasa Indonesia terkini, ya. Tentu untuk menjadi terkini itu ada banyak yang biasanya orang bilang negosiasi. Terkini sampai di mana? Nah, kalau kita sedikit melihat sejarah, ya, kilas balik, terjemahan baru yang kita pakai ini sudah tidak baru lagi. Terbitnya aja tahun 74, ya. Mungkin banyak dari peserta yang ikut malam ini belum lahir, ya. Kalau terbitnya tahun 74, berarti pengerjaannya sudah jauh sebelumnya. Ya, jadi sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1952. Jadi sudah 22 tahun sebelumnya sudah mulai dikerjakan, tetapi karena Lembaga Alkitab Indonesia belum lahir, waktu itu masih di bawah katakanlah pengawasan Lembaga Alkitab Belanda. Nah, lalu waktu diterbitkan tahun 74, kita semua tahu merupakan suatu yang unik di dunia bahwa umat Protestan dan Katolik di Indonesia mempunyai satu terjemahan yang dipakai bersama. Hanya beda edisi. Ada edisi Katolik, Deuterokanon, dan ada edisi Protestan, hanya Protokanon. Tapi ini satu-satunya ya, gejala, atau mungkin hanya dua ya negara di Indonesia, di dunia ini yang memakai satu Alkitab untuk baik gereja Protestan yang banyak ya, juga gereja Katolik. Dan itu berkat Konsili Vatikan Kedua yang langsung ya ajakan dari Konsili Vatikan Kedua itu langsung ditanggapi oleh Majelis Wali Gereja Indonesia ya. Waktu itu dalam suatu kesepakatan bersama LAI
tahun 1968. Ini sejarah yang harus semua kita kenal, bahwa kita berbeda dalam banyak hal dengan rekan-rekan kita seiman, tetapi minimal kita punya satu iman dan satu Alkitab. Nah, pada tahun 1958 sebenarnya edisi yang menjadi terjemahan lama ya itu adalah edisi gabungan. Jadi waktu itu karena darurat, gabungkan aja sebuah perjanjian lama yang dibuat oleh seorang ahli Belanda, Klinker, itu dari abad 19, ya, 1879, dan perjanjian baru Bode dari 1938. Jadi digabungkan saja dua karya dari dua ahli dari kurun waktu yang berbeda menjadi edisi terjemahan lama ya, TL. Yaitu edisi sebelum tahun 74 itu disebut edisi terjemahan lama yang masih amat kental bahasa Melayunya, tapi itu bukan hasil kerja tim, tapi gabungan dari dua pekerja misionaris ya. Kan itu dirasa ini memang hanya edisi darurat sambil menunggu terjemahan baru. Nah, ternyata tunggunya lama sekali ya, karena baru tahun 74 itu diterbitkan. Dan edisi kita, edisi Alkitab Katolik sebenarnya udah mulai juga sekitar tahun yang sama. 1955 Mavi udah tugaskan Pater Dr. Cletus Gronen OFM, Pater Grunen kan, itu untuk menerjemahkan perjanjian lama ke dalam bahasa Indonesia. Lalu Pater Grunen bekerjasama dengan Pater Wahyu Sudibyo OFM ya, di Keramat Raya ya, menerjemahkan khusus yang berkaitan dengan Deuterokanonika. Pater Wahyu itu membuat draft berdasarkan bahasa Belanda dan bahasa Inggris ya. Karena dia lebih terkenal sebagai editor ya, pemimpin majalah waktu itu dan mahir berbahasa Belanda, maka dia membuat sebuah draft awal dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris yang menurut dia cukup setia. Lalu draftnya ini diperiksa oleh Pater Grunen berdasarkan teks asli. Itu sebenarnya lahir Deuterokanon dalam TB1. Nah, bahasa yang dipilih waktu itu karena bahasa Indonesia belum cukup mantap ya waktu itu tahun 55-an ya. Itu belum terlalu jelas bahasa Indonesia ya, masih banyak campuran bahasa-bahasa Melayu. Maka dipilih bahasa yang dipakai oleh golongan terpelajar. Karena itu Deuterokanon versi tahun 74 memang terasa punya gaya bahasa yang agak berat ya. Waktu kami merevisi itu ada banyak kesulitan dan juga banyak tertawa ya, karena memakai bahasa-bahasa yang kita sudah tidak pahami lagi. Tapi sebenarnya tahun 1967 kita sudah punya 8 jilid ya. Perjanjian lama udah diterjemahkan semua, itu berjumlah 8 jilid yang udah siap diterbitkan, tapi karena ada kesepakatan dengan Lembaga Alkitab Indonesia, maka Pater Cletus Grunen, dalam hal ini juga Mavi, memutuskan untuk tidak menggunakan terjemahan itu, tetapi memakai terjemahan bersama Lembaga Alkitab Indonesia. Hanya teks dari Deuterokanonnya diserahkan kepada LAI untuk dilihat dan dicetak. Nah, ini sebenarnya dikenang sampai sekarang sebagai langkah yang amat maju dan juga pengorbanan yang besar sekali dari pihak Gereja Katolik. Nah, kalau kita lihat terjemahan lama dan terjemahan baru ya, yang dulu yang terbuat 74 itu sudah jelas ada terjemahan atau perbedaan ejaan. Jadi saya hanya mau memperlihatkan bahwa proses pembaharuan itu bukan yang barang baru, sudah terjadi dalam versi-versi sebelumnya. Jadi versi yang tahun 74 sendiri adalah pembaharuan dari terjemahan lama ya. Jadi kalau sebelumnya hanya pakai U itu OE, lalu ada J yang sekarang jadi Y, kelihatan memang revisi atau pembaharuan itu mutlak harus terjadi karena ejaan bahasa Indonesia itu berkembang. Ya. Kalau kejadian pasal 1 itu jelas susah sekali kita mengerti terjemahan lama ya. Bahwa pada muela pertama dijadikan. Jadi ada jelas sekali
beberapa cara penulisan ejaan yang kalau kita baca sekarang kita agak susah, Pak, ya. Berketutupan kelam kabut, ya, yaitu suatu hal berketutupan kelam kabut. Roh Allah berlajang-lajang di atas mueka air itu. Nah, ini yang diubah, katakanlah dibaharui dalam tahun 74 dalam TB pakai ejaan yang baru. Nanti kita lihat TB yang kedua juga melihat ada beberapa hal dari TB1 ini yang bisa diimprove ya dalam bahasanya, ya, dalam terjemahannya. Nah, kalau kita lihat memang proses dari TB1 tahun 74 sampai TB2 tahun 2023 kemarin itu lama sekali, ya, karena setelah terbit tahun 74 sebenarnya teks perjanjian barunya sendiri sudah mulai direvisi lagi tahun 1986. Lalu berhenti, ya, tahun 1988 berhenti, lalu dilanjutkan lagi 1990. Dan terbit tahun 1997. Jadi mulai 1986 perjanjian barunya yang sudah direvisi sebenarnya terbit 1997 dalam edisi kecil tersendiri, ya. Lalu kemarin sebelum menerbitkan seluruh Alkitab, tim khusus melihat lagi perjanjian baru itu secara cepat, ya, dalam 2-3 tahun dilihat lagi supaya menyesuaikan dengan perjanjian lama yang juga hampir selesai. Jadi perjanjian lama sendiri mulai 1998 dan akhirnya seluruh Alkitab terbit tahun ini 19 Februari 2023 disebut terjemahan baru edisi kedua. Ya, kalau mau di total seluruh pengerjaan itu perjanjian baru 9 tahun, perjanjian lama 25 tahun. Ya, tentu ada semacam katakanlah fase-fase di mana pekerjaan itu memang berhenti, ya, karena berbagai alasan. Nah, mengapa sebuah terjemahan harus diperbaharui? Biasanya ada 4 alasannya. Pertama, bahasa penerima, dalam hal ini bahasa Indonesia, memang berkembang, bertumbuh. Ya, bahasa itu seperti para pemakainya, seperti kita manusia, juga berkembang. Yang kedua, yang lebih penting juga perkembangan berkaitan dengan teks dan bahasa sumber. Dalam hal ini bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aram. Ada begitu banyak studi penelitian tentang bahasa sumber, dan itu selalu menghasilkan wawasan dan makna yang lebih jelas tentang teks Alkitab. Lalu ilmu tafsir Alkitab juga berkembang, yaitu membantu banyak hal untuk melihat makna teks secara lebih jelas. Lalu ada perkembangan lain, yaitu bahwa sekarang terjemahan itu sudah berkembang menjadi ilmu tersendiri, ya, translation studies, dan itu berkembang juga dalam dunia sekular, ya, non Alkitab. Jadi sebenarnya terjemahan Alkitab yang begitu gencar itu melahirkan ilmu yang baru dalam dunia sekular yang disebut translation studies. Nah, biasanya perkembangan insight dari ilmu-ilmu yang baru ini membantu kita untuk mengimprove terjemahan Alkitab kita. Nah, apa saja yang baru dalam TB2, baik protokanon maupun deuterokanon? Yang jelas ejaan, penulisan bahasa Indonesia itu dibarui. Itu yang paling banyak. Juga kata-kata yang berubah atau bergeser maknanya. Juga kata-kata yang asing yang tidak digunakan lagi. Itu biasanya diganti dengan kata yang sama, ya, yang maknanya sama. Juga penerjemahan yang tadi saya katakan, aspek penerjemahan juga dibaharui. Kadang-kadang dalam tempat-tempat tertentu makna dari teks asli, ya, juga semakin jelas, ya, diungkapkan. Di 1-2 tempat penafsiran terhadap teks asli membuat terjemahan yang baru memilih terjemahan yang berbeda dari versi tahun 74, tapi itu sedikit sekali, ya. Lalu ada perubahan berkaitan dengan sosiolinguistik, nanti kita lihat beberapa contoh, dan yang juga fitur yang baru dari Alkitab yang baru itu nanti adalah ada catatan
untuk sementara dibuat terpisah dalam sebuah buklet, ya. Mungkin dalam edisi-edisi selanjutnya baru disatukan dalam Alkitab, tergantung dari penerimaan persetujuan gereja-gereja di Indonesia. Nah, kita sedikit melihat dari awal. Pembaruan ejaan. Ini porsi terbesar karena memang Yesus berkata, koma akan datang. Apa-apa dari makna teks, ya hanya soal cara penulisan atau kata daripada, ya yang dulu terpisah sekarang dibuat bersambung. Ya, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ya, jadi hanya soal penulisan. Ya. Ada yang sebelumnya katakanlah terpisah, sekarang dibuat bersambung. Ya. Juga ejaan sorga, surga, ya. Korban, kurban, itu juga ada perubahan karena memang dalam kamus bahasa Indonesia hanya ada kata surga, maka di TB2 sekarang dipakai surga, bukan surga, ya. Bapa kami yang di surga, bukan Bapa kami yang di sorga. Jadi sama aja, hanya beda penulisan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Atau kurban. Sekarang kurban dipakai khusus untuk binatang-binatang kurban. Sedangkan korban masih dipakai untuk orang yang menderita akibat perbuatan orang lain. Jadi kalau Firaun berkata kepada Musa dan Harun, pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini, itu sekarang diganti menjadi pergilah persembahkanlah kurban kepada Allahmu di negeri ini. Sebuah persembahan untuk Allah itu dipakai kurban. Meskipun sebenarnya dari segi bahasa Indonesia bisa pakai dua-duanya, tetapi supaya ada kata yang khusus untuk binatang atau apa yang dipersembahkan, kita khususkan kurban untuk itu. Sedangkan kata korban khusus untuk yang menderita akibat kejadian atau perbuatan jahat tertentu, seperti ada dalam kitab Amsal. Gitu. Baik, itu sebenarnya berkaitan dengan ejaan saja. Jadi di sini sebenarnya tidak ada soal, dan itu porsi yang paling banyak dalam revisi. Lalu ada juga banyak kata yang artinya berubah. Artinya dulu dia artinya orang semua paham, tapi sekarang orang pahami dalam arti yang berbeda. Katanya yang sama. Ada pergeseran makna. Ada juga kata yang sudah dahulu sering dipakai, sekarang artinya sudah asing, ya, tidak dipakai lagi. Ya, yang paling terkenal yang akhirnya hilang dari Alkitab TB1 itu kata ganja. Karena sekarang ganja itu berarti narkoba. Hanya itu. Dulu kata ganja bisa juga berarti tiang atau kepala tiang. Ya, memang itu maksudnya dan ada dalam kamus yang lama. Tapi sekarang kata ganja sudah dipersempit. Ya, dalam penggunaannya mengalami penyempitan arti, hanya berarti narkoba. Ya. Jadi kalau di 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 17, ya, yang rajin baca Alkitab pasti tahu. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Di TB2 menjadi dibuatnya pula 2 hiasan bercorak jaring untuk kepala tiang yang ada di ujung tiang itu, seperti untian rantai 7 untian bagi salah satu tiang dan 7 lagi bagi tiang yang lain. Jadi ganja itu diganti dengan tiang, dan karena memang itulah artinya, ya, sekarang dipahami. Atau yang sering juga orang ulang-ulang, ya, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ya, perkara ini sekarang mengalami penyempitan arti karena orang hanya pahami itu sebagai kasus hukum. Maka dalam TB2 menjadi Tuhan melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita.
Kalau di TB1 kelihatan, oh Tuhan lakukan perkara besar. Dia sedang mengadili kita. Ya, jadi orang bisa salah paham. Ya, makanya terjemahan baru membuat atau memilih kata yang lebih jelas, ya. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, bersukacita. Atau di Amos pasal itu udah tidak lagi dipakai. Jadi orang bilang kata-kata yang pernah dipakai tapi sekarang sudah tidak bermakna. Maka nggak boleh ada kata yang tidak ada artinya. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Ipuh itu kurang dipahami, maka sekarang sudah diganti, ya, menjadi racun pahit. Oke, dia bergeser arti, ya. Racun pahit sekarang itu menjadi racun pahit, ya. Lalu dari Deuterokanon, ini tadi yang saya katakan. Jadi ada kata-kata yang kalau Bapak Ibu baca Deuterokanon Sirah pasal 32 ayat 20, ya. Jangan menempuh jalan yang jendal-jendul. Nanti engkau tersandung karena batu-batu. Jendal-jendul dulu mungkin dipakai, sekarang sudah tidak dipahami. Maka dalam TB2 menjadi jangan menempuh jalan yang penuh halangan supaya engkau tidak tersandung pada batu-batu. Itu memang menerjemahkan Septuaginta, ya, hodo antipitomatos, ya, jalan yang punya banyak halangan, banyak rintangan. Jadi jendal-jendul itu tidak ada lagi, ya. Atau kebijaksanaan Salomo dalam Deuterokanon, atau diserupakannya dengan seekor binatang yang hina, lalu disapunya dengan sedelinggam, dimerahinya kulitnya dengan cat, dan dilumasnya setiap noda yang ada padanya. Ini dua kata yang aneh, ya, sedelinggam, ya, dilumasnya. Gaya bahasanya amat Melayu, ya. Lalu makanya di TB yang kedua disempurnakan jadi atau serupa dengan seekor binatang yang tak berharga, titik. Lalu ia melumurinya, bukan disapunya tapi melumurinya dengan cat merah. Itu dia sedelinggam. Melumurinya dengan cat merah dan membubuhkan warna merah tua, ya, pada permukaannya, lalu menutupi setiap noda yang ada padanya. Ini konteksnya bagaimana orang membuat patung berhala dari sepotong kayu, ya, apa yang dia buat, ya. Ini perubahan menyangkut kosakata yang sudah tidak dipakai. Jadi dari segitu tidak mengubah makna teks, malah memperjelas makna teks suci supaya semakin bisa dipahami untuk generasi masa kini. Atau 1 Makabe pasal 3 ayat 48. Ini juga ada kitab Deuterokanon. Kitab Taurat dibabarkannya untuk mendapati di sana apa yang oleh bangsa-bangsa lain ditanyakan kepada gambaran Allah-allahnya. Ini kan aneh, ya, dibabarkannya. Maka terjemahan versi yang baru akan berbunyi, mereka membuka kitab Taurat untuk mengetahui apa yang ingin diketahui bangsa-bangsa asing dari berhala-berhala mereka, ya. Allah huruf kecil udah tidak ada lagi atau diganti dengan ilah, ya. Kalau dari Elohim menjadi ilah. Kalau dari idol, karena bahasa Yunani Septuaginta pakai idol, maka dipakai berhala dalam terjemahannya. Jadi kelihatan memang konstruksinya menjadi lebih aktif, ya. TB1 kan amat pasif konstruksi Melayu, ya. Kitab Taurat dibabarkannya untuk mendapati di sana. Konstruksi di TB2 itu lebih aktif. Mereka membuka kitab Taurat untuk mengetahui apa yang ingin diketahui bangsa-bangsa asing dari berhala-hala mereka.
Dari segi konstruksi lebih sesuai dengan bahasa asli, juga dari segi pemilihan kata lebih memakai bahasa yang dipahami sekarang. Maknanya sama. Ya. Lalu sirah, pasal 22 ayat 17, hati yang bersandar pada pemikiran yang tajam adalah mirip dengan perhiasan turak pada dinding terlampas. Saya kira tidak ada yang paham ini. Perhiasan turak pada dinding terlampas. Ini tadi saya katakan dalam sejarah memang dipilih bahasa Melayu golongan akademis. Mungkin di Malaysia masih tangkap ini ya. Tapi di Indonesia udah nggak tangkap perhiasan turap pada dinding terlampas. Maka di terjemahan edisi yang baru akan berbunyi hati yang beralaskan pemikiran yang arif ibarat hiasan yang terukir pada dinding yang halus. Itu dia. Dinding terlampas itu dinding yang halus. Perhiasan turap itu perhiasan yang terukir ya, pada dinding yang halus. Jadi membantu orang memahami teks secara lebih jelas. Ya. Tentu ada banyak sekali contoh lain ya. Tidak perlu kita sebutkan baik di protokanon maupun deuterokanon. Misalnya buah bungaran sudah diganti dengan buah sulung. Ya, karena memang itu artinya. Atau kata yang selalu diulang dalam Mazmur, bahwasannya itu gaya Melayu ya, atau gaya bahasa lama. Sekarang diganti dengan sesungguhnya ya. Atau satu kata di 1 Timotius pasal 1 ayat 10 yang penting tapi tidak lagi dimengerti, pemburit ya. Pemburit itu menerjemahkan arsenekoites ya, dari bahasa Yunani. Enaknya TB1 itu punya satu kata aja ya, karena memang bahasa Yunani arsenekoites itu satu kata. Tapi ini maknanya apa pemburit, kecuali mungkin orang yang tahu bahasa Jawa ya. Mburi itu kan belakang. Ya. Maka sedikit mengarah ke sana ya. Kalau mau diterjemahkan dengan homoseksual terlalu modern. Maka di TB2 dipakai istilah yang lebih deskriptif, laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya. Ya memang jadi lebih panjang, tapi menjelaskannya dengan lebih mudah ya daripada pakai kata satu kata pemburit yang sebenarnya tidak lagi dipahami oleh orang dewasa ini. Atau yang kata yang sering juga dalam perjanjian lama, perempuan sundal, sudah dipakai kata pelacur. Pembakaran ukupan, sekarang pembakaran dupa. Ukupan itu kan dupa. Dalam imamat, dalam bilangan ada aturan tentang perempuan yang cemar kain. Sudah tidak bisa dipahami lagi sekarang. Lebih baru katakanlah ya, mendapat haid. Atau kata Allah yang dari Elohim, Eloah, atau El. Sekarang diganti dengan ilah. Karena memang tidak ada kata Allah huruf kecil dengan 2 L. Hanya ada ilah. Dan ini biasanya untuk menunjuk pada dewata atau berhala bangsa asing, asal lain. Tentu saja ada banyak usulan tim yang tidak lolos. Ya, kita sudah cari setengah mati, tapi begitu diusulkan kepada gereja, mereka menolaknya. Ya, itu sering terjadi. Di sana pasukan berkuda di TB1, pernah kami usulkan untuk pakai kavaleri. Karena itulah istilah militernya. Ya. Kawalokan kuda. Jadi pasukan yang naik kuda itu memang untuk militer disebut kavaleri. Tapi nggak diterima, akhirnya dipakai tentara berkuda. Lumayan. Ya. Atau pasukan jalan di TB1. Diusulkan infanteri. Tidak diterima, maka dipakai prajurit berjalan kaki. Nah, itu contoh kecil bahwa memang dalam draft itu tidak semua lolos. Ya. Sering kita udah diskusi seharian, tapi oleh pimpinan gereja tidak lolos, tidak diterima. Lalu ada perubahan dari aspek penerjemahan. Ini juga beberapa kasus di mana dari segi terjemahan memang ada perubahan. Prinsipnya TB2 sama dengan TB1. Terjemahan harafiah, terjemahan formal. Artinya seharafiah mungkin,
sebebas perlu. Ada 3 kesetiaan, trisetia, ketepatan, kewajaran, keberterimaan. Karena itu, di mana teks bisa menjadi tidak wajar, itu diubah. Misalnya kata berubah setia. Bila kamu berubah setia, di Nehemia pasal 1 ayat 8. Bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Berubah setia di sini artinya apa? Orang akan bilang, kok dia malah berubah menjadi setia, malah dicerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Berarti ada potensi salah paham. Maka kata berubah setia yang dulu berarti berubah dari setia menjadi tidak setia, ya, berubah dari setia, bukan berubah menjadi setia. Ya, makanya sekarang dipakai kata yang lebih jelas. Bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Memang itu artinya. Berlaku tidak setia. Itu artinya sama dengan berubah setia. Ya, dulu itu berarti berubah dari setia menjadi tidak setia. Ya. Atau Markus pasal 1 ayat 4. Ya, ini tentu bahasa Yunaninya pendek aja. Keruson, baptisma, metanoias, eis aphesin, amartias. Di TB1 diterjemahkan dengan lebih longgar. Yohanes tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Ini terlalu dinamis, ya, membuat semacam kalimat langsung juga, padahal tidak seperti itu dalam bahasa aslinya. Maka TB2 memperlihatkan terjemahan yang lebih harafiah. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Ya, memang harafiah banget ini. Tapi itu sesuai dengan bahasa Yunaninya. Ya, lebih susah tentu dipahami, tapi konstruksinya dekat dengan bahasa Yunani, ya. Keruson, memberitakan, baptisma, pertobatan, metanoias, ya, pertobatan, baptisan tobat, lalu eis itu untuk, aphesin, pengampunan dosa, amartia. Jadi tidak salah TB1, memang itu isinya, tapi terlalu bersifat dinamis, tidak sesuai dengan prinsip terjemahan formal. Ya. Lalu Markus pasal Yohanes pasal 1 ayat 1, ini perubahan yang cukup bermakna secara teologi. Di TB1 kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, adalah ini kan mendefinisi. Pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu mendefinisi pada mulanya. Karena adalah berarti identik dengan. Jadi firman itu kok identik dengan pada mulanya. Termasuk dalam kelompok, golongan. Itu kan adalah, fungsi dari adalah. Padahal ini dari verba eimi atau to be dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bentuk lampau, yang berarti sudah ada. Ditekankan dengan partikel lah. Maka di terjemahan baru, bunyinya menjadi pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. In the beginning, there was. Gitu. Bahasa Inggris selalu pakai there was, the word. Ya. In Anfang, bahasa Jerman, in Anfang war. Jadi ada war. Ya. To be, tapi masa lampau. Sudah ada. Jadi kalau bandingkan dengan terjemahan Inggris, Jerman, dan bahasa-bahasa modern, terjemahan yang baru ini mirip, ya. Kita pakai waktu lampau dan pakai kata kerja to be, bahwa firman memang sudah ada pada mulanya, ya. Sudah ada. Lalu perubahan yang berkaitan dengan teks asli. Jadi sering memang di beberapa tempat, tidak banyak, ya, syukurlah, memang teks asli itu sulit dipahami. Ini harus kita terima. Karena teks dari ribuan tahun lalu nggak mungkin semuanya jelas. Perlu tafsir, perlu bahasa-bahasa
penyelidikan bahasa, perlu ilmu-ilmu pendukung seperti sosiologi, sejarah, arkeologi yang memberi insight terhadap kata atau ungkap tertentu. Nah, itu berkaitan juga misalnya kata kusta. Nanti di Alkitab Baru tidak ada lagi kata kusta. Semuanya diganti dengan penyakit kulit yang menajiskan. Ya, penyakit kulit menajiskan. Kenapa? Karena kusta di masa lampau beda sekali dengan kusta yang dipahami dalam dunia medis modern, ya, yang orang biasa sebut penyakit Hansen. Sedangkan di PL itu kusta itu lebih luas. Hampir semua penyakit kulit akan mereka sebut kusta. Dan yang lebih penting, aspek yang mau ditekankan itu adalah efeknya menajiskan secara kultis, secara keagamaan. Dan kena artinya penyakit kulit yang menajiskan, maka penyakit ini atau kelainan ini ada juga selain pada kulit manusia, tapi juga pada pakaian dari bulu domba, bahkan linen. Ya, kalau lihat di Imamat pasal 13 ayat 59, dikatakan itulah hukum tentang penyakit kulit menajiskan yang ada pada pakaian bulu domba. Kan nggak cocok kalau pakai kata kusta di situ. Maka masa pakaian bulu domba ada mengidap penyakit kusta, atau linen, atau pada benang lungsing, atau benang pakan, dan lain sebagainya. Di beberapa kasus, bahkan dinding rumah dikatakan punya kusta. Kan tidak cocok, ya. Maka dipakai istilah yang lebih luas, yang agak deskriptif, yang menekankan efeknya, ya, penyakit kulit menajiskan. Itu sedikit perubahan yang agak besar, ya, karena kata kusta ini cukup banyak, dan ada masukan juga dari para pengamat sosial, ya, mereka yang terlibat dalam pelayanan orang-orang sakit. Dengan tidak lagi memakai kusta, kita turut menghapus stigma terhadap para mantan penderita kusta yang ada di tanah air, ya. Karena ada begitu banyak kalimat tentang kusta yang harus dihindari dalam Alkitab. Jangan sampai mereka membaca kata itu, ya, dengan perasaan tersingkirkan. Mereka sudah tersingkirkan secara sosial, jangan lagi mereka tersingkirkan secara Alkitab, ya. Oke, juga perubahan lain karena berkaitan dengan katakanlah studi arkeologi, ditemukan bahwa apa yang kita terjemahkan sebagai bukit pengorbanan itu sebenarnya tidak selalu ada di bukit. Ada yang di bukit, tetapi ada juga yang di kota, ada yang di pintu gerbang, bahkan ada di jurang atau di lembah. Maka tidak cocok. Di jurang ada bukit pengorbanan, atau di lembah ada bukit pengorbanan, atau di gerbang kota. Maka dalam terjemahan baru dipakai tempat pemujaan, ya. Bahasa Ibrani bamah atau bamos untuk plural. Jadi ini sumbangan dari arkeologi dalam pembaharuan, memberi insight baru dalam penerjemahan. Juga ada beberapa teks memang yang harus ditafsirkan, dan itu bisa membuat tafsiran yang berbeda, ya. Kejadian 1 ayat 2 itu yang terkenal, ya. Wa haaretz hayita tohu wa bohu wa khoshek al pene tahom verua Elohim merhafat al pene hamayim. Itu dalam Septuaginta menjadi hedegen auratos kai akates keusatos kai skotos epanotes abisu kai pneumatheu epifereto epanotu hudatos. Ini bagaimana diterjemahkan, ya, tentang satu kata yang penting. Bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu TB1. Nah, terjemahan LBI yang dikerjakan oleh Pater Grunen dan teman-teman yang terbit tahun 70, ya, terbit tersendiri, itu terjemahannya berbunyi begini. Adapun bumi itu kalang kabut dan kosong. Kegelapan menutupi samudra purba, dan ruh Allah, R huruf kecil, ya, ruh Allah melajang
di atas permukaan air. Maksudnya melayang di atas permukaan air. Ini berkaitan dengan kata tahom, samudra raya atau samudra purba. Di TB2 diterjemahkan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta. Dan roh Allah, air besar, melayang-layang di atas permukaan air. Tahom itu memang artinya air yang melingkupi seluruh bumi sebelum penciptaan. Bukan lautan yang kita kenal sekarang. Seperti lautan Hindia, lautan Atlantik, atau lautan Pasifik. Jadi sering orang pikir samudera raya dalam artian itu. Ya, samudera raya itu seperti lautan Teduh, lautan Atlantik, lautan Indonesia. Padahal itu mau menunjuk kepada air yang menutupi bumi sebelum Tuhan memisahkan air di atas dan air di bawah. Maka terjemahan baru coba menghadirkan ide itu, gagasan itu, menerjemahkannya menjadi samudra semesta. Artinya samudra itu masih mengisi seluruh, ya, menutupi seluruh bumi. Atau yang lebih menarik ya, tentang Roma pasal 16 ayat 7. Ini kasus yang menarik tentang salam kepada Andronikus dan Junias ya. Aspasaste Andronikon kai Yunian ya, Yunian. Itu di TB1 salam kepada Andronikus dan Yunias pakai S. Di TB2 nanti salam kepada Andronikus dan Yunia. Di TB2 lebih jelas bahwa ini nama perempuan. Sedangkan di TB1 umumnya itu nama laki-laki. Jadi dalam arti tertentu ini perubahan gender. Di TB1 dia seperti yang nama laki-laki, tapi di TB2 dan kebanyakan terjemahan modern itu memakai nama Yunia yang adalah nama perempuan dan mungkin dia istri dari Andronikus. Kenapa? Karena hasil studi, ya, dokumentasi nama-nama Latin dan Yunani kuno memang ditemukan semua nama Latin Yunani itu Yunia. Yunia. Tidak pernah ada nama Yunias. Jadi jelas ini harusnya nama perempuan. Dan itu sebenarnya sudah dipakai sampai abad ke-12. Seluruh terjemahan memakai nama Yunia yang adalah nama perempuan. Baru mulai abad ke-12 ke atas ya, itu tiba-tiba kebanyakan teks memakai Yunias ya, menjadi nama laki-laki. Mungkin orang bilang mungkin ada pengaruh karena di akhir ayat ini kan dikatakan orang-orang, berarti termasuk Yunia ya, yang terpandang di antara para rasul. Ini mungkin untuk penerjemah abad pertama, abad pertengahan merasa risih. Kok ada juga perempuan yang terpandang di antara para rasul. Karena itu mereka dalam tanda petik ya, memilih teks yang lebih mengarah ke Yunias sebagai nama laki-laki, bukan perempuan. Menurut mereka perempuan nggak mungkin terpandang di antara para rasul. Ya. Kira-kira itu ya, orang bilang ideologi gender di balik teks ini. Nah, Efesus ini salah satu perubahan yang cukup besar, bahwa akhirnya di teks kita ada kata gereja. Dulu semuanya jemaat. Ya. Ini sebenarnya untuk gereja Katolik nggak ada soal ya, karena kita sudah biasa dengan kata gereja. Tapi rupanya terjemahan TB1 ada sedikit ketakutan memakai kata gereja. Ya. Makanya di terjemahan TB2 beberapa tempat di mana kata eklesia mengacu pada arti universal kepada seluruh orang yang percaya kepada Kristus, di kasus-kasus seperti itu, saya kira ada 4 atau 5 teks dipakai kata gereja. Yang paling jelas misalnya Efesus pasal 1 ayat 22-23 ya. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Di sini jelas
gereja dipakai dalam arti universal. Kristus tubuh, gereja adalah tubuh, Kristus adalah kepala. Jadi itu menunjuk pada seluruh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apapun denominasinya, apapun jemaatnya. Nah, karena itu di kasus-kasus seperti ini, maka terjemahan memang harus memilih kata gereja. Sedangkan kata jemaat masih tetap dipakai. Lebih banyak dipakai terutama untuk kasus-kasus di mana kata eklesia berarti jemaat lokal. Ya, surat Paulus kepada jemaat di Efesus jelas itu dipakai kata jemaat, ya, jadi urusan-urusan lokal, ya. Jadi ini salah satu kemajuan besar, ya, dalam penerjemahan, ya, karena teman-teman dari gereja Protestan yang pakai prinsip sola scriptura, ya, itu mereka kelabakan. Mereka punya banyak gereja ini, gereja ini, gereja itu, tapi kata gereja sendiri tidak ada dalam Alkitab. Itu bisa orang pertanyakan, ya. Makanya mereka juga mengusulkan kalau bisa di tempat-tempat tertentu itu dipakai memang kata gereja, ya. Lalu yang berkaitan dengan dimensi sosiolinguistik ini tentu berkaitan dengan soal kesopanan, soal kesantunan. Kan ketepatan itu baik tapi tidak cukup. Wajar itu bagus tapi tidak cukup. Alkitab juga harus sopan, harus bahasa yang bermartabat. Maka sedapat mungkin dihindari kata-kata yang tabu, terutama di masyarakat-masyarakat besar, ya, di Indonesia. Contoh itu hanya 2 saja yang saya beri. Kata bujang dalam bahasa Batak itu tidak sopan, maka dipakai kata hamba. Kata tempik di bahasa Jawa tidak sopan, adalah banyak kata tempik sorak dalam Mazmur dan dalam Alkitab, maka tempik sorak akan diganti dengan sorak-sorai atau pekik gembira, macam itu. Jadi kita menghindari kata-kata yang bernuansa negatif. Lalu berkaitan dengan Deuterokanon yang juga amat penting, itu perubahan menyangkut edisi kritis, ya, edisi bahasa Yunani Septuaginta yang kita pakai untuk dasar terjemahan. Ya, karena TB1 dia memakai edisi yang lama yang disebut edisi Raffles, ya. Tapi edisi yang kedua tim LBI itu udah memakai edisi kritis Göttingen yang dibuat di Göttingen yang mulai beredar tahun 1980 yang lebih baru. Ya, karena kita memakai edisi yang baru, teks Septuaginta yang baru, maka khususnya kitab Sirah tidak ada lagi ayat-ayat yang kosong. Di TB1 Sirah pasal 1 ayat 5 dan ayat 7 itu nggak ada. Tiba-tiba Sirah pasal 1 ayat 4. Lalu loncat ke ayat 6. Dari ayat 6 loncat ke ayat 8. Di mana ayat 5 dan ayat 7? Nggak ada. Karena apa? Karena di edisi Raffles, edisi kritis yang pertama itu nggak ada. Itu yang dipakai oleh TB1. Dan memang itu yang sesuai dengan naskah-naskah tertua, ya, manuskrip Vatikan, Kodeks Vatikan, Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus tidak memuat ayat-ayat itu. Tapi ada kodeks-kodeks lain yang memuat ayat-ayat yang lebih banyak. Karena itu di TB2 itu ayat-ayat yang hilang itu diisi oleh teks dari katakanlah manuskrip yang usianya lebih muda. Nah, untuk memperlihatkan bahwa teks ini berasal dari manuskrip salinan yang lebih muda usianya, maka dipakai atau teks-teks itu ditempatkan di dalam kurung, ya. Misalnya ayat 5, sumber hikmat adalah firman Allah di tempat tinggi dan jalan-jalannya adalah perintah-perintah abadi. Ayat 7, kepada siapakah pengetahuan hikmat telah dinyatakan dan siapakah yang memahami pengalamannya yang luas. Ini 2 ayat ini kalau Bapak Ibu cek di terjemahan yang lama itu nggak ada. Baru ada di terjemahan baru nanti. Sehingga tidak ada lagi ayat yang kosong atau yang dilompati. Kenapa? Karena memang meskipun ayat-ayat itu tidak ada dalam manuskrip yang paling tua, tapi ada di manuskrip yang lebih muda dan juga terutama itu dipakai beratus-ratus tahun dalam edisi Vulgata, bahasa Latin, ya. Kita tahu Vulgata ini
adalah katakanlah Alkitab resmi Gereja Katolik ya, berabad-abad ya, sejak Hieronymus katakanlah. Maka menghormati tradisi itu, ayat-ayat tambahan itu dimuat oleh edisi kritis Göttingen dan dipakai dalam terjemahan edisi kedua dalam bahasa Indonesia. Tapi tetap diberi kurung siku supaya pembaca tahu ini bukan dari katakanlah manuskrip yang paling tua, tetapi tetap ayat Alkitab. Dan untuk kitab Sirak saja, ini ada sekitar 130 kalimat. Jadi cukup besar. Jadi edisi baru ini katakanlah ada 130 kalimat baru dalam kitab Sirak. Ya. Itulah yang biasa ini dicari, karena banyak ayat yang menurut orang itu hilang atau diloncati atau salah ketik dan lain sebagainya. Kekacauan itu sekarang sudah diatasi. Lalu fitur lain juga yang penting untuk protokanon terutama adalah bahwa kali ini Alkitab kita dilengkapi dengan catatan penjelasan. Ya, misalnya di Kejadian 1 itu ada permainan kata Adam dengan Adamah. Ya, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Itu bahasa Indonesianya hanya gitu. Memang itu artinya. Tapi permainan kata Adam dan Adamah, tanah, ya, manusia dan tanah itu tidak keluar dalam terjemahan. Itu memang fitur yang selalu hilang dalam terjemahan. Permainan bunyi, ya, membentuk manusia Adam dari min Adamah. Itu kalau bahasa Ibrani bagus. Dengan itu penting untuk tafsir, ya, makna. Berarti manusia itu dengan tanah itu menyatu. Dia berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Itu untuk ekologi atau tafsir ekologis penting. Ya, dewasa ini diingatkan bahwa akar atau asal manusia itu tanah. Merusak tanah, eksploitasi tanah itu adalah merusak jati diri, ya, merusak kemanusiaan. Jadi ada banyak hal yang bagus kalau permainan bunyi dalam bahasa aslinya diperlihatkan. Itu diperlihatkan dalam catatan. Ya, untuk sekarang catatan itu diberikan dalam buklet yang terpisah, ya, dikirim bersama-sama dengan Alkitabnya, tapi tetap dicetak terpisah, ya, karena memang masih banyak gereja yang tidak setuju teks Alkitab diberi catatan. Lalu Kejadian 2 ayat 23 juga sama, ada permainan kata. Ia dinamai perempuan karena ia diambil dari laki-laki. Dalam bahasa Ibrani, perempuan kan isyah. Diambil dari laki-laki, laki-laki mirip bunyinya dengan ish. Jadi isyah dengan is. Permainan ini tidak ada atau tidak kelihatan dalam bahasa Indonesia. Ia dinamai perempuan karena ia diambil dari laki-laki. Nggak bagus, ya. Bahasa Inggris bisa, ya. Woman dari man. Ya, jadi sedikit ada permainan kata. Tapi dalam bahasa Indonesia, fitur itu tidak kelihatan dalam terjemahan, maka diberi dalam catatan. Ini semua catatan ini membantu supaya para pembaca melihat unsur-unsur yang memang tidak bisa dihadirkan dalam terjemahan. Ya, permainan bunyi, makna kata kota tertentu, nama orang itu biasanya artinya diberikan dalam penjelasan. Lalu yang juga penting itu tiap terjemahan kalau ada persoalan, kalau bisa diterjemahkan secara berbeda, terjemahan alternatifnya diberikan dalam teks penjelasan, ya, karena memang sekarang orang mudah sekali membandingkan pelbagai terjemahan, ya, Inggris, Indonesia, Jerman, Belanda, biasanya ketemu terjemahan yang berbeda. Itu memang dimungkinkan oleh teksnya dan itu diberi catatan dalam terjemahan edisi yang baru nanti. Nah, tentu untuk Deuterokanon hal-hal seperti ini sudah ada dalam terbitannya tersendiri, ya. Karena bulan November tahun lalu udah terbit Deuterokanon saja yang edisi studi. Itu jauh lebih lengkap, pengantarnya panjang, juga hampir setiap kata dan kalimat diberi catatan. Jadi
Kalau Bapak Ibu mau mendalami teks Deuterokanonik, ya kami usulkan untuk membeli Deuterokanonika versi edisi studi yang dijual di LBI sekitar, saya nggak tahu sekarang harganya 50-60 ribu. Dan itu hanya Deuterokanon aja, tapi dengan catatan penjelasan yang sangat rinci. Lalu Deuterokanon dalam edisi yang baru ini juga mengalami format yang revolusioner, kalau mau dibilang. Ya. Kenapa? Karena dalam Alkitab versi kita, ya versi Katolik, kitab Ester praktis dicetak 2 kali. Jadi di bagian perjanjian lama itu ada kitab Ester versi Ibrani. Tapi nanti kita ketemu lagi di Ester Deuterokanon, itu dicetak seluruh versi Ibrani dengan tambahan dari versi Yunani. Jadi ada kombinasi versi Ibrani dan tambahan versi Yunani dalam edisi Deuterokanon. Jadi ada 2 versi kitab Ester. Versi pendek di PL Protokanon dan versi yang panjang di versi Deuterokanon. Dan versi yang panjang ini kombinasinya bukan seluruhnya dari Yunani, tapi versi yang pendek dari Ibrani ditambah dengan tambahan-tambahan Ester dari versi Yunani. Menurut Pak Anwar Chen, mungkin ini solusi yang hanya terjadi di Indonesia. Satu-satunya solusi unik seperti itu terjadi di dunia adalah versi dengan tambahan dari versi Yunani, dan itu disatukan dalam kitab Ester. Oke, saya kira saya kembalikan ke moderator. Saya sudah selesaikan dengan pemaparan ini. Mudah-mudahan kita bisa mendalami beberapa detil dalam tanggung jawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Horten. Ternyata menarik ini ya. Terjemahan baru 2, ternyata banyak hal-hal yang memang selama ini kami tidak, atau mungkin saya tidak notice gitu, tapi ternyata tercapture di dalam terjemahan baru 2 ini. Nah, Ibu Bapak, kita akan ke sesi tanya jawab. Namun sebelum itu boleh kita foto bersama dulu ya. Mohon dibantu Pak Leo. Oke, ini di Depok hujan lebat ini, Bapak Ibu. Oh ya Pak, sama Pak, di BSD juga hujan lebat. Oke. Mudah-mudahan aman lancar. Ya. Baik, Pak Teja, Pak Horten, Bapak dan Ibu, Suster yang terkasih dalam Kristus, saya mohon kameranya yang belum di-on-kan bisa di-on-kan. Ini cuma ada 5 halaman. Saya capture di halaman yang pertama, 1, 2, 3. Oke, halaman yang kedua, 1, 2, 3. Halaman yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, halaman yang keempat, 1, 2, 3. Halaman yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik Pak Horten, Pak Teja, silakan mic dan layar saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu, Suster. Baik, kita kembali ke sesi tanya jawab ya. Di chat box sudah ada beberapa penanya dan saya akan coba bacakan dari Pak Silverius Oleona atau Pak Didi ya. Pak Tensi, berdasarkan penjelasan Bapak tadi, apakah dibedakan penulisan gereja dengan gereja, G huruf kecil dan G huruf besar? Karena 2 istilah ini berbeda maksud sesuai dengan yang kita pahami saat ini. Ya, saya mengerti. Ini pertanyaan penting. Memang waktu itu kita, terutama dari pihak Katolik, ingin membuat gerejanya huruf besar. Ya. Tapi karena ini Alkitab terbitan ekumenis, ya, waktu itu dirasakan
masuknya kata gereja aja udah suatu kemajuan yang besar sekali. Ya. Maka untuk gereja huruf besar atau huruf kecil diputuskan memakai huruf kecil. Ya. Tentu kalau di awal kalimat pakai huruf besar ya gereja. Tapi umumnya pembedaan gereja huruf kecil dan gereja huruf besar tidak dibuat dalam terjemahan TB. Yang baru ini mengingat memang kebanyakan kata itu kan muncul dalam teks-teks di mana kita share bersama gereja Protestan. Dalam hal ini biasanya kita memilih hal-hal yang diterima atau bisa diterima oleh semua. Kira-kira itu yang kesepakatan yang diambil. Terima kasih untuk pertanyaan yang penting itu. Tentu untuk konteks kita orang Katolik, kita tahu bahwa memang sebaiknya ada perbedaan antara gereja huruf besar dan gereja. Tapi karena ini adalah terbitan bersama, terbitan ekumenis, tidak semua kekasan gereja ini itu bisa ditampung. Kira-kira itu. Iya, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Pak Horten, apakah para pengajar kitab suci sudah dianjurkan atau diwajibkan untuk menggunakan kitab suci terjemahan baru 2 dan sebaiknya umat beralih ke TB2 untuk membaca atau mempelajari kitab suci? Mohon pencerahannya, Pak. Iya, memang mungkin kata mewajibkan nggak terlalu dipakai, tapi biasanya memang untuk penyesuaian dua-duanya biasanya beredar bersamaan. Dalam penyesuaian biasanya dipakai bersama sekitar 5 tahun ya. Kalau kita hitung berdasarkan pengalaman antara terjemahan lama dan TB1 dulu sekitar 5 tahun. Dua-duanya beredar. Juga Alkitab TB1 tetap dicetak kalau ada yang minta. Ya. Jadi ada nanti tahap tertentu yang tidak dicetak lagi karena sekarang memang konsentrasinya pada pencetakan TB2. Tentu amat dianjurkan kalau Alkitab TB2 ini sudah mulai dipakai, dan terutama Bapak Ibu yang mendengar sedikit penjelasan malam hari ini sudah bisa menjelaskannya. Kalau nanti ada yang bertanya, ya mengapa ada perubahan sana sini, kita sudah sedikit bicarakan beberapa aspek di mana terjadi semacam perubahan yang ke arah yang lebih baru ya. Tentu dengan catatan sebagian besarnya adalah perubahan dari segi ejaan, dari segi penulisan dan dari segi bahasa ya. Hanya 1-2 kasus di mana memang ada perubahan yang cukup signifikan karena itu berkaitan dengan bahasa sumber. Tentu kalau makin banyak yang pakai yang baru ya udah bagus ya. Saya rasa memang yang baru ini saya bisa katakanlah menyamin dari segi keterbacaan ya, dia jauh lebih ramah memakai warna kertas yang sedikit ramah untuk membaca berlama-lama dan kelihatannya lebih bagus dari yang lama ya, dari TB1. TB2 ini baca lama kita bertahan ya, meskipun hurufnya kecil-kecil karena pemilihan kertas dan tinta sedikit lebih maju dari tahun 70. Ya, jadi secara alamiah tentunya kalau semakin banyak yang pakai TB baru 2, maka TB baru 1 akan ditinggalkan ya Pak ya? Ya, tentu. Ya. Biasanya setelah beberapa tahun tuh otomatis semua akan beralih ke yang baru. Ya. Mungkin dalam kuliah-kuliah tafsir atau sekolah-sekolah KPKS ini bisa diwajibkan ya. Saya pasti akan wajibkan itu di KPKS ya, karena memang dari segi kualitas teksnya dia memakai teks yang mutakhir ya. Ya, baik. Berikutnya dari Pak Andi Kurniawan. Jadi Pak Andi ini menanyakan apakah Alkitab Deuterokanonica TB2 ini sudah diedarkan atau dijual, Pak? Dan bagaimana bisa mendapatkan Alkitab tersebut? Ya, mungkin ini memang harus menjawab bagian pemasaran, tapi saya bisa pastikan ini tersedia di toko-toko buku sekitar minggu kedua bulan Maret. Karena memang lagi proses pencetakannya. Dan setelah dicetak tentu mesti dikirim ke berbagai tempat, berbagai toko buku. Katakanlah pertengahan Maret itu sudah tersedia. Ya. Itu yang saya dengar dari percetakan
karena saya 2 hari lalu di percetakan ya. Tapi untuk sekarang LAI ya, tentu untuk protokanon ya, membuka semacam pre-order dengan harga khusus. Nah, tentu yang dibuka oleh LAI itu adalah edisi tanpa deuterokanon ya. Karena setahu saya LBI tidak membuat penawaran pre-order seperti itu. Jadi kalau di LBI artinya Bapak Ibu yang mau tunggu versi Alkitab dengan deuterokanon, kira-kira tunggu pertengahan Maret ke atas baru ada di toko-toko buku LBI. Baik. Tadi ada pertanyaan juga Pak via Japri mengenai apa sih maksudnya lungsin, Pak? Ya, itu dari TB1 ya, saya kira ya, benang Ya. lungsing itu kan ada benang yang katakanlah mendatar ya dalam tenunan ya. Lalu ada yang di secara horizontal ya. Seingat saya itu yang vertikal itulah disebut Lungsin. benang lungsing. Ya. Oh. Kalau saya tidak salah, ya itu makanya jadi Ya. ada beberapa teks yang memang tetap kita pertahankan karena ini istilah teknis dalam penenunan ya, dalam tenunan ya. Ya, baik. Dari Pak Oki menanyakan, Pak, mengapa pada Efesus 1 ayat 23 tetap digunakan dia yang dengan huruf kecil, tidak diganti dengan dia yang dengan huruf besar, Pak? Efesus berapa ya? Efesus 1 ayat 23. Iya, ini karena ini kan ngomong tentang Paulus kan, bukan ngomong tentang Kristus. Kan Paulus ngomong tentang mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, itu Paulus. Sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Jadi iman kepercayaan kepada Kristus ya. Jadi iman itulah yang mau dia binasakan, bukan Kristus ya. Jadi saya kira di situ jelas bahwa yang masih huruf kecil ya. Bukan menunjuk pada Kristus tapi iman yang diyakini oleh para pengikutnya. Itulah yang mau dibinasakan oleh Paulus. Terima kasih ya pengamatan. Tadi ini banyak orang teliti nih di Megushim. Benar-benar orang majus ya. Terima kasih atas pertanyaan ya. Ya, baik. Berikutnya dari Pak Fakato. Dalam dokumen gereja itu kan kadang juga mencantumkan ayat kitab suci ya Pak. Dengan adanya pembaharuan ini, apakah di dalam dokumen gereja tersebut akan mengalami perubahan dengan pencantuman ayat-ayat yang telah diperbarui, Pak? Ya tentu terjemahan baru akan berdampak ya pada dokumen-dokumen gereja ini, bahkan pada liturgi ya, buku-buku bacaan misa dan lain sebagainya. Itu makanya tadi saya katakan proses peralihan dari teks lama dan teks baru itu berlangsung 5 tahunan, itu juga memperhitungkan begitu banyak efek domino ya dari terjemahan ini ya. Ada lagu-lagu gereja, ada teks liturgi, ada buku-buku panduan. Artinya semuanya nanti pelan-pelan tentu akan menyesuaikan ya, karena teks gereja, teks liturgi juga pasti ada beberapa tahun direvisi, ya kan? Dokumen-dokumen gereja biasanya juga beberapa tahun dicetak ulang. Biasanya sebelum cetak ulang hal-hal itu disesuaikan ya, sesuai dengan teks yang baru. Ya. Ya. Pak Yohanes, Pak, menanyakan kapan dimulai penggunaan TB2 ini dalam bacaan liturgi di gereja. Itu tadi ya, saya mungkin tidak bisa menjawab karena itu wewenangnya komisi liturgi ya, komisi liturgi ya, untuk memakainya di gereja itu tergantung dari kesepakatan komisi liturgi di KWI. Mereka akan menentukan kapan misalnya mereka merevisi buku bacaan misa sekarang dan seterusnya. Tentu untuk saya kurang tahu untuk kebijakan paroki ya. Ya, biasanya kita kan ada satu komando ya, kalau di gereja Katolik itu untuk teks-teks resmi seperti itu biasanya ada satu komando atau katakanlah satu teks resmi
Dan itu wewenangnya Komisi Liturgi KWI ya, yang memutuskan kapan memakai teks yang baru. Ya. Pertanyaan berikutnya, Pak, dengan penambahan ayat, apakah dengan penambahan ayat itu, apakah sesuai dengan kitab kanon yang diakui gereja, Pak? Ya, begini, kanonisasi itu kan proses penerimaan kitab oleh gereja. Nah, menyangkut tadi yang saya sebut kitab Sirah yang ada di tahun 74 itu adalah naskah yang katakanlah naskah pendek, tapi berdasarkan manuskrip yang tua. Ya. Seperti yang saya sebut tadi, Kodeks Vatikan, Kodeks Sinaiticus, itu memuat dalam kodeks itu naskah yang pendek. Sedangkan ada kodeks-kodeks yang usianya lebih muda, memuat naskah kitab Sirah yang lebih panjang. Dan naskah panjang ini banyak dipakai dalam edisi-edisi kitab berbahasa Latin, Vulgata ya. Vulgata itu memang memakai teks yang panjang, dan kita tahu Vulgata itu adalah semacam Alkitab resmi dalam gereja Katolik. Jadi dari segitu tradisi gereja Katolik memang selama ini sudah memakai teks yang panjang, maka memasukkan teks-teks yang baru itu sama sekali kita tidak melawan praktek yang sudah ada. Justru kita sedang meneruskan praktek yang sudah ada dalam terjemahan Vulgata itu. Jadi tidak ada lagi ayat yang kosong. Terjemahan 74 itu dari segi teks itu lebih, orang bilang lebih kritis ya, karena dia hanya memakai teks kuno, tapi terjemahan baru itu memakai teks-teks yang sudah dipakai dalam tradisi gereja Katolik. Dari segitu kita sebenarnya lebih sesuai dengan tradisi gereja ini di teks yang baru. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak Paulus Beni Simeon. Pak Horten, apakah bisa Alkitab terjemahan baru 2 ini langsung diberikan kepada umat? Karena tampaknya umat akan kebingungan memahami terjemahan baru 2 ini tanpa penjelasan. Ya, tentu peredarannya akan bersama dengan sosialisasi. Jadi Lembaga Alkitab dan LBI sudah merundingkan mulai bulan Maret ini, mulai gencar sosialisasi ya, seperti yang kita buat malam ini di pelbagai jemaat di pelbagai kota. Biasanya ada 6, saya rasa yang mereka putuskan itu 14 atau 28 titik ya, di mana dibuat semacam sosialisasi yang besar terhadap terjemahan baru ini. Nah, selain itu tentu ada pelbagai gereja yang minta, pelbagai kelompok seperti Megusim ini startnya cepat sekali untuk sosialisasi. Ya, jadi ini termasuk dalam konteks Katolik yang pertama yang menurut saya yang membuat sosialisasi terjemahan baru. Ya. Kemarin saya di Medan hari Minggu lalu itu gereja GBI, itu juga dari segi gereja Protestan yang pertama. Lalu malam hari ini sosialisasi pertama untuk kelompok dalam gereja Katolik. Ya. Saya senang sekali. Semoga yang ikut hari ini, saya lihat 200 lebih ya, bisa juga nanti menjadi semacam penerus ya, penyambung lidah ya, supaya kita sama-sama mengumatkan terjemahan yang baru ini. Karena ini adalah Alkitab umat, arti Alkitab dari kita ya, untuk kita ya, untuk kita semua umat beriman di Indonesia ya, yang percaya kepada Kristus. Ya. Baik, berikutnya pertanyaan nih Pak dari Ibu Prita. Pak Horten mengenai terjemahan istilah pemburit, Pak. Jadi Ibu Prita ini pernah membaca artikel bahwa itu artinya bukanlah homoseksual. Namun seperti penjelasan di bawah ini. Jadi berdasarkan pendapat para ahli yang mendasarkan pada pendapatnya pada banyak teks-teks Yunani,
Di abad pertama, kata malakos dan arsenokoites tidak pernah diartikan sebagai homoseksual atau lesbian, sebagaimana kata tersebut dimaknai di masa sekarang. Bukti sejarah menunjukkan bahwa kata arsenokoites mengacu pada makna perkosaan, 1, 2, hubungan seks dengan malaikat atau dewa-dewa, anal seks dengan istri, dan masturbasi. Adapun kata malakos maknanya adalah pelacur anak laki-laki atau anak laki-laki yang digunakan untuk tujuan seksual. Di masa atau zaman Greko-Roman terdapat suatu praktek yang lazim penggunaan secara seksual anak laki-laki oleh laki-laki dewasa. Bagaimana pendapat Pak Horten mengenai ini, Pak? Ya, terima kasih. Itu masukan yang berharga. Tapi memang secara teknis dua istilah itu didiskusikan ya, karena dalam tim waktu itu kita juga mengundang terutama pengamat feminis yang mendalami secara khusus tentang istilah-istilah ini. Ada memang praktek ya dalam dunia Romawi Yunani untuk memanfaatkan pelayan hamba yang muda untuk kepuasan seksual. Kalau Bapak Ibu ingat dalam teks Injil kan ada perwira Romawi dengan hamba yang hampir mati itu. Itu salah satu teks yang menarik karena di situ juga sebenarnya dalam artian itu dia punya semacam anak muda yang masih remaja yang karena pasukan Romawi biasanya menugaskan orang tanpa istri, jadi mereka boleh membawa semacam anak remaja untuk memuas hasrat seksual. Jadi itu ada kasus-kasus seperti itu, meskipun selalu kita kesulitan ya, apakah kasus-kasus paralel itu langsung bisa mempengaruhi penulisan atau para penulis perjanjian baru. Karena ada dua hal ya, ada paralelisme ya antara dua hal, tapi apakah itu memang sungguh mempengaruhi penulis perjanjian baru, kita sulit membuktikan. Ya. Maka dipakai istilah yang agak katakanlah deskriptif yang tadi saya katakan. Ini yang dilarang itu adalah seorang laki-laki yang berhubungan secara laki-laki ya, dengan laki-laki yang lain. Jadi itu semacam deskripsi yang agak umum bahwa semua tindakan yang seperti itu itulah yang dilarang, entah kepada laki-laki atau yang Ibu tadi katakan kepada istri. Itulah yang mungkin dimaksudkan oleh Paulus. Tapi dengan membuatnya deskripsi yang agak umum, kita terhindar dari satu istilah yang terlalu spesifik yang juga masih terbuka untuk didiskusikan. Jadi itu selalu pergumulan kita dalam revisi. Apakah insight-insight baru harus selalu kita masukkan atau kita berhenti di pelukisan umum saja. Karena memang kasus atau hal-hal itu masih tetap begitu terbuka untuk didiskusikan. Ya, ada banyak berbagai pendapat, ada pro dan kontra, itu kita nggak bisa masukkan sebagai satu kepastian dalam terjemahan. Tapi memang pengamatan itu betul, ya kita pernah dengar, tapi kita berusaha untuk tidak berusaha hanya pakai rumusannya agak netral, tapi semoga bisa mencakup berbagai hal seperti yang dikatakan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pendapat juga pertanyaan dari Pak Arief Wibowo. Menurut Pak Arief, terjemahan ekumenis ini ada risiko mengaburkan ajaran iman khas Katolik. Nah, bagaimana mencegah risiko ini terjadi di dalam kalangan umat Katolik, seperti mencegah kekeliruan pemaknaan atau kontaminasi dari pemaknaan atau tafsir non-Katolik, Pak? Ya, tentu kalau pernyataan umum seperti ini saya tidak bisa jawab pada konkretnya apa gitu. Misalnya penafsiran Katolik itu apa ya. Yang mungkin kita berbeda
dalam implikasi teologis ya, menyangkut teks-teks tertentu yang dalam Alkitab memang diterjemahkan secara harfiah. Nah, tentu kita nggak bisa menerjemahkan lain daripada saudara-saudara Yesus. Itu memang begitu artinya. Tapi bagaimana itu diartikan dalam ajaran gereja, setiap gereja berbeda. Implikasi teologisnya berbeda. Untuk orang Katolik, apa artinya saudara-saudara Yesus? Pasti kita tidak menerjemahkannya sebagai saudara-saudara kandung dari Yesus. Dan itu kami melihat itu sebagai katakanlah implikasi teologis doktrinal dari setiap gereja yang berbeda. Untuk teks Alkitab, semuanya diterjemahkan seharfiah mungkin. Ya. Tanpa, orang bilang sedapat mungkin tanpa bias, muatan, pesan sponsor, denominasi yang khas. Nah itu kata baptis, juga kita pakai kata membaptis, bukan mencelupkan, bukan mereciki, bukan memandikan. Kita pakai kata yang umum aja, membaptis. Bagaimana caranya? Setiap gereja isi sendiri, bagaimana gerejanya membaptis. Lalu tentang primat, katakanlah primat Rasul Petrus, kita menerjemahkan Matius pasal 16 bagaimana adanya. Ya, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan, sekarang ya dalam teks baru, akan kudirikan gerejaku. Itu satu kemajuan yang besar sekali. Arti gereja universal didirikan di atas batu karang ini. Ya, di situ kita bisa diskusi dengan teman Protestan. Batu karang ini menuju kepada Petrus sebagai individu atau menuju kepada iman Petrus. Ya, itu kan perbedaan kita dengan teman-teman Protestan. Tapi sebagai teks Alkitab, kita menerjemahkan apa adanya. Saya lihat perbedaan-perbedaan itu hanya menyangkut implikasi doktrinal, teologis, dan itu di luar katakanlah tanggung jawab penerjemahan Alkitab. Justru terjemahan ekumenis ini adalah suatu kemajuan yang besar. Dan kita jangan lupa melupakan pengorbanan yang demikian besar yang dibuat oleh Gereja Katolik, dalam hal ini Majelis Wali Gereja Indonesia, pada tahun 1968. Ya. Jadi pengorbanan itu harus kita sendiri hargai ya sebagai orang Katolik. Tentu kita tetap punya edisi Katolik khusus ya. Saya lupa namanya, ada edisi Katolik kan. Kita tetap bisa pakai. Lalu ada untuk Katolik begitu banyak sarana di mana kita memperdalam ajaran-ajaran khas kita ya, tanpa selalu mencarinya di Alkitab. Kita kan bukan sola scriptura. Ya. Jadi kitab suci itu salah satu sumber iman, bukan satu-satunya. Karena itu kita justru lebih leluasa mengembangkan, mendalami hal-hal yang khas gereja kita dari hal-hal lain di luar kitab suci. Ya. Karena itu untuk gereja Katolik nggak ada soal sama sekali. Saya bisa jawab umum aja gitu, karena memang pertanyaannya tidak khusus ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya dari Pak Daniel, apakah kata-kata Katolik dicantumkan di TB2 ini kata holos, Pak? Saya tidak mengerti pertanyaannya. Iya. Kan tidak ada kata Katolik dalam Alkitab. Ya? Oke. Kecuali di kata pengantar. Ya? Tapi dalam Katolik ada surat-surat Katolik juga nggak ada judul kan. Paling di judul dalam penjelasan disebut surat Katolik. Tapi di Alkitab sendiri kan tidak ada kata Katolik. Ya. Ya. Mungkin ini dari Pak Arief, mungkin lebih ini Pak. Bagaimana dengan Matius 16 ayat 18? Apakah kata jemaatku diganti dengan kata gerejaku atau gerejaku dengan G huruf besar? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kisah 9 ayat 31? Apakah eklesia kata holos diterjemahkan dengan gereja Katolik universal? Kisah Rasul-Rasul berapa tadi? 9 ayat 31, Pak.
Kalau yang Matius itu saya bisa pastikan di situ pakai gereja, tapi gereja G-nya tetap huruf kecil. Jadi tetap di situ gereja dalam arti universal ya. Gereja maksudnya seluruh pengikut yang percaya kepada Yesus Kristus. Di situ sudah dipakai. Itu jangan lupa, itu teks yang penting ya untuk kita gereja Katolik ya. Selama ini dipakai jemaat, tapi kita berhasil atau meyakinkan ya pihak gereja Protestan juga menerima bahwa di situ memang sebaiknya dipakai kata gereja, bukan kata jemaat. Itu menurut saya itu kemajuan besar. Untuk kita Katolik di situ kemajuan besar sekali. Tentang kisah para rasul saya cek dulu ya. Berapa tadi kisah para rasul pasal 9 ya? 9 ayat 31, Pak. Kisah Rasul 9 ayat 31. Ya, lalu jemaat di seluruh Yudea ya. Omen un ecclesia katholes. Itu jelas ya. Katholes itu dua kata yang dipisahkan ya, katholes. Lalu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Nggak bisa kita cemang lalu jemaat Katolik di Yudea, Galilea dan Samaria. Itu bukan Katolik kalau hanya Yudea, Galilea, Samaria. Katolik itu seluruh dunia. Waktu itu masih jemaat-jemaat lokal. Jadi lebih pas memang dipakai kata jemaat. Ya, lalu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi ini di akhir kisah pertobatan Paulus dibuat semacam summary, rumusan. Jemaat-jemaat di sekitar itu yang tadi dikacaukan oleh orang ini, oleh Paulus, begitu dia bertobat, sekarang mengalami kedamaian. Hanya itu. Jadi konteks memang tidak memungkinkan kita menerjemahkan sebagai jemaat universal. Apalagi untuk periode ini. Periode ini belum ada katakanlah gereja yang mendunia. Saya kira itu jelas dari teks ya. Kira-kira itu yang saya bisa jawab. Ya, baik. Pertanyaan lagi Pak terakhir. Kenapa Alkitab Perjanjian Lama tidak memakai Septuaginta? Padahal kalau pakai Septuaginta, Mazmur dikutip persis di kitab Ibrani, Pak. Yang bagian keduanya saya nggak ngerti. Kalau pakai Septuaginta, Mazmur dikutip. Ya tentu ini pilihan ya, Bapak Ibu. Dari segi tertentu, kita memang sejak Hieronymus ya, jangan lupa ya. Kalau mau persalahkan Hieronymus. Jadi Hieronymus itu yang mulai dengan Veritas Hebraika. Jadi dia mulai mengembalikan teks terjemahan dalam bahasa Latin tapi berdasarkan sumber bahasa asli. Jadi dia memakai sumber Ibrani untuk menerjemahkannya dalam Vulgata. Sebelumnya beredar terjemahan-terjemahan Latin yang banyak sekali yang biasanya disebut Vetus Latina. Jadi itu kumpulan pelbagai teks bahasa Latin itu diberi nama umum aja Vetus Latina. Dan itu diterjemahkan dari Septuaginta. Karena terlalu banyak naskah Latin yang beredar, Paus menugaskan Hieronymus. Udah terlalu banyak ini naskah Latin. Kacau. Tolong buat satu terjemahan yang standar. Hieronymus yang memang ahli bahasa, ahli penerjemahan, dia menerjemahkannya dan dia memakai bahasa Ibrani untuk menerjemahkan. Dia tidak memakai bahasa Yunani. Jadi sejak itulah katakanlah kebiasaan untuk kembali ke teks Perjanjian Lama bahasa Ibrani itu mulai dipraktikkan ya. Sampai sekarang Gereja Katolik dalam merevisi juga memakai teks Ibrani. Kecuali untuk kitab-kitab Deuterokanon dipakai teks dari Septuaginta edisi kritis yang terakhir ya. Karena itu kita harus hati-hati ya. Mungkin kalian sudah bicara di seminar dengan Pak Anwar. Septuaginta itu bukan satu terjemahan ya. Begitu banyak terjemahan Septuaginta. Dan mulai abad keempat, Septuaginta itu sudah diambil alih oleh orang Kristen. Dan direvisi dengan memasukkan banyak sekali teologi-teologi khas Kristen.
Karena itu dalam teks Perjanjian Lama, ya, supaya kita sama dengan juga orang Yahudi memakai, orang Protestan memakai, orang Katolik memakai Perjanjian Lama, kita beralih ke teks Ibrani. Ya. Dan itu untuk seluruh Perjanjian Lama selain kitab-kitab Deuterokanum. Ya, baik. Semoga penjelasan dari Pak Horten bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Baik, di chat box sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan dari tadi sudah cukup banyak yang ditanyakan dari Ibu Bapak sekalian, dan rasa-rasanya mungkin sudah mencakup, mudah-mudahan sudah mencakup dari apa yang ingin disampaikan dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Horten tadi. Ya. Kita akan tutup sesi tanya jawab ini. Terima kasih untuk perhatian dan juga tentu dari penjelasan pemaparan Pak Horten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Waktu dan layar saya kembalikan kepada Ibu Reni Wayong. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Teja. Wow, luar biasa sekali, banyak. Saya yakin, kami yakin ya bahwa banyak sekali Ibu Bapak dapatkan dari apa yang dipaparkan oleh Pak Horten. Siapa yang banyak belajar di sini? Waduh, ya banyak pasti ya. Wah, saya 2 jari. Luar biasa ya. Setuju ya kita ya dengan pembelajaran yang kita dapat dari Pak Horten ini luar biasa. Setuju? Apa 10? 11, 12. Ya, luar biasa. Nah, kalau saya boleh kutip dari 2 Timotius 4 ayat 7, 2 Timotius 4 ayat 7. Saya rubah sedikit kata ini, terjemahan baru Pak Horten, terjemahan baru. Ya. Pak Horten dan Pak Teja telah mengakhiri pengajaran yang baik. Mereka telah mencapai garis akhir dan telah memelihara pembicaraan dengan begitu indah. Untuk itu, sekali lagi terima kasih kepada Pak Horten dan juga Bapak Teja yang sudah membantu narasumber kita untuk ulasan dan juga tanya jawab. Ya, banyak sekali lagi, luar biasa ya pengajaran hari ini. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa penutup pada acara NBC ke-19 ini. Kita buat tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Bapa, Engkau sungguh teramat baik. Terima kasih karena Engkau yang telah menyertai acara Megusin Bible Club pada malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Kami memohon berkat-Mu ya Bapa untuk Bapak Hortensius Mandaru, agar Engkau senantiasa menyertai karya pelayanannya, kesehatannya, usaha, dan seluruh niat baik Pak Horten. Terima kasih juga karena melalui beliau, kami para peserta dapat tercerahkan dan senantiasa belajar memahami firman-Mu melalui Alkitab Deuterokanonika terjemahan baru kedua ini, yang baru saja terselesaikan berkat bimbingan Roh Kudus. Sehingga saat ini kami semua dapat menikmati indahnya sabda-Mu dalam Alkitab TB2 ini. Semoga pengajaran malam ini dapat membawa kami semua untuk semakin mencintai sabda-Mu, sehingga benih-benih yang telah Engkau taburkan dalam hati kami semakin tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kami. Hari sudah malam ya Bapa, sebentar kami akan beristirahat malam. Kami memohon perlindungan-Mu dalam tidur dan istirahat kami. Semoga dengan perlindungan-Mu kami dapat tidur nyenyak dan melepas lelah dahaga sesudah pekerjaan hari ini. Kuatkanlah kami dengan bantuan-Mu, supaya kami mampu membaktikan diri kepadamu dengan segenap jiwa dan raga kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Santa Monica, doakanlah kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bro Leo. Dengan demikian, Ibu Bapak, acara kita sudah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati.